Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dara Permatasari dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPI, yaitu Sistem Pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah seperangkat unsur yang terdapat dalam pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan dalam mencapai satu tujuan. Sistem pendidikan Islam merupakan cara atau langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dengan dalam melaksanakan pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Dasar sistem pendidikan Islam adalah Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam yang mengajarkan dan mengajak manusia untuk selalu menggunakan akal dan pikirannya untuk melakukan sesuatu. Suatu pendidikan Islam yang dikembangkan berdasarkan Al-Quran akan mewujudkan dan merefleksikan pribadi dan komunitas muslim yang sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh Islam. Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat menciptakan kehidupan yang berbahagia di dunia maupun akhirat. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah yaitu yang pertama, pembinaan akhlak, yang kedua, menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia maupun akhirat, dan penguasaan ilmu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SPN atau Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya melalui proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 sebagai konsekuensi dari bunyi undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka seluruh komponen bangsa, baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan yang mengajarkan berdasarkan atas asas-asas dalam Pancasila, Undang-Undang dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Di sini ada juga faktor pendidikan Islam. Yang pertama, faktor anak didik, peserta didik, siswa atau murid. Faktor anak didik adalah merupakan salah satu faktor pendidikan yang paling penting, karena tanpa adanya faktor tersebut, maka pendidikan tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, faktor anak didik tidak dapat digantikan oleh faktor lain. Yang kedua, yaitu faktor pendidik, guru atau ustadz.
Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Di pundaknya terletak tanggung jawab yang besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diciptakan. Secara umum, pendidik adalah mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Mereka adalah manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya melaksanakan proses pendidikan tersebut. Selain mendidik, guru mempunyai 4 tugas, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan Islam, ilmu pengetahuan dalam jiwa anak, mendidik anak agar taat menjalankan agama, yang terakhir mendidik anak agar berbudi pekerti yang baik. Yang terakhir, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Adapun pengaruh lingkungan terdapat atau dibagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif apabila lingkungan itu dapat memberikan dorongan, motivasi, dan rangsangan kepada anak untuk berbuat hal yang baik. Yang kedua, faktor negatifnya yaitu bila mana sekitaran anak tersebut tidak memberikan pengaruh yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan tentang jenis dan jenjang dalam pendidikan SPN atau Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, ada pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.